2, 3, come on! Hari ini kita akan belajar tentang God's steward, artinya pengelolanya Tuhan gitu ya. Jadi waktu kita hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, dia sudah menebus dosa kita dengan pengorbanannya. Dan hidup kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Karena harganya sudah lunas dibayar. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus waktu dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, kita bukan saja masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan seperti ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan itu tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Jadi kita bukan hanya milik Tuhan, kita bukan hanya nanti meninggal masuk surga, tapi Tuhan inginkan bahwa kita hidup bagi Dia. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Kolose 3 ayat 24 dikatakan gini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya kalau kita bilang Tuhan Yesus, artinya kita menyadari bahwa kita ini bukan Tuhan atas diri kita sendiri. Kita bukan Tuhan atas hidup kita sendiri. Tuhan hidup kita itu adalah Tuhan. Kita adalah hambanya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita tidak bisa hidup semau-maunya gue. Bahasa apa tuh gue? Kalau Betawi ya, kalau Belandanya gitu, Holland Spreken, semau-maunya Ike gitu ya. Mungkin nggak ada yang tahu ini apaan sih. Ya udah, pokoknya oke, jadi kita nggak bisa hidup perkataan kita, perbuatan kita suka-suka gua dong. Hidup hanya sekali, gua lakukan apapun ini kan hidup gua. Nggak bisa. Karena apa? Karena hidup kita adalah bukan kita lagi. Hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau hidup kita menjadi buat Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Buat kepentingan surga, buat kerajaan surga, buat kepentingan jiwa-jiwa. Amin. Kalau kita misalnya bilang, kalau seorang berkata bahwa saya hamba. Hamba itu pasti dia akan mengikuti apa yang tuannya perintahkan, bener ya. Kalau misalnya hamba-hamba tapi tuannya suruh apa dia nggak melakukan, itu artinya bukan hamba. Dan itu bukan hamba yang baik, bener. Ya kalau misalnya ada seorang tuan, dia misalnya mau berpergian gitu ya ke luar negeri. Kemudian misalnya dia bilang, misalnya nih bujangnya, Jang gitu ya hambanya. Jang, ini si Ujang namanya, Jang. Kamu tolong cuciin mobil saya yang hitam nih ya, yang hitam ini kamu cuci ya, yang bagus, yang bersih. Nanti pas saya pulang mobilnya ini udah bersih gitu ya. Waktu dia pergi, tapi ternyata misalnya si Ujang ini dia waktu dia pergi ya, si Ujangnya bersihin tanaman, ngapain gitu, bikin apa yang bagus-bagus, semuanya rumahnya dicat gitu, genteng-gentengnya diganti semua bagus. Tapi dia nggak cuci mobilnya, tidak melakukan perintah tuannya. Apakah dia bisa disebut hamba yang baik? Tidak. Karena apa? Karena dia melakukan semuanya, tapi dia nggak melakukan apa yang tuannya perintahkan. Benar ya? Nah sekarang kita akan lihat di Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi hal kerajaan surga tuh seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, panggil hamba-hambanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuannya ini adalah Tuhan. Kita adalah hamba-hambanya. Yang dipercaya Tuhan hartanya. Sekali lagi, kita jadi bukan pemilik harta itu. Kita cuma dipercaya. Ya harta itu apa sih? Harta bukan hanya berbicara tentang emas, perak, berlian gitu ya. Tapi harta yang Tuhan maksudkan di sini adalah hidup kita. Ya kalau misalnya ada penjahat nih.
Caca misalnya, Cak kamu pilih, ini nodong nih ceritanya Caca nih pakai pisau gitu ya. Cak kamu mau harta apa nyawa? Kamu jawabnya apa? Nyawa ya. Karena apa? Karena nyawa lebih penting dari emas perak, dari uang kita, benar? Emas perak semua itu gak ada artinya dibanding nafas kehidupan kita. Jadi firman Tuhan bilang dia mempercayakan hartanya. Artinya apa? Waktu kita hidup di dunia ini ada harta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan percayakan dan itu bukan milik kita. Nafas hidup ini bukan milik kita. Tapi kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang empunya harta itu. Hidup kita sendiri. Yang mengerti kata amin. Jadi makanya kita gak bisa bilang hidup mau-maunya gue, gak bisa. Karena hidup ini sendiri itu tuh Tuhan yang beri percayaan. Ini bukan milik kita, ini milik Tuhan. Amin. Nah di dalam ayat 15-nya dikatakan seperti ini. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya jadi dia panggil hamba-hambanya. Yang 1 5, yang 1 2, yang 1 1 dikasih semuanya gitu. Tidak ada yang kosong gitu ya. Jadi saya percaya kita waktu kita lahir di dunia kita kan gak milih ya. Saya mau lahir di keluarga si Anu apa. Kita gak milih, kita lahir artinya apa? Tuhan sudah menentukan kita. Di mana, kapan, ya kan. Kemudian talentanya berapa yang kita dikasih itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Amin. Dan waktu dan dibilangnya gini, ini kan tentang hal kerajaan surga. Artinya apa? Kita dipercaya Tuhan, hartanya itu hidup kita untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan surga. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ya dan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 nggak bisa bilang, loh kok saya cuma 1 ya? Jadi langsung dia iri. Ih kok yang dia 5 ya? Kok dia hebat sih, dia bisa nyanyi, main musik, khotbah gitu. Kok dia bisa kok saya kok kayaknya gak terlalu bisa. Misal, saya kok gak secakep dia ya? Saya kok gak sepinter dia ya? Saya kok gak setajir dia ya gitu. Misal yang 1 tuh tidak bisa ngiri gitu. Atau minder, gak bisa. Yang 5, yang dikasih 5 juga gak bisa sombong. Karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Amin. Tapi semuanya mari kita fokus kepada talenta yang Tuhan berikan di dalam masing-masing hidup kita. Yang mengerti kata amin. Katakan kanan kiri. Fokus menjalankan talenta. Begitu yang satunya. Yes. Oke. Ya jadi yang dibilang masing-masing menurut kesanggupannya gitu ya. Di ayat 16-nya dikatakan gini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya firman Tuhan bilang segera. Yang 2 itu segera, yang dapat 5, dapat 2, segera, cepat. Dia gak nunda-nunda. Diperintah Tuhan begitu. Nunda, malas-malesan. Enggak, Tuhan perintah gitu segera, langsung dia kerjain, segera. Ya menjalankan, langsung menjalankan dengan rajin, dengan tekun. Setiap talenta yang diberikan dia rajin, tekun, dia kelola. Sebagai pengurus yang baik. Gitu. Tapi yang satunya dibilang, habis dia terima. Mungkin dia pikir, buat apa nih kepentingan Tuhan ya? Males lah, dia sembunyiin, dia gak jalanin apa-apa gitu ya. Dan di ayat 19-nya dikatakan gini, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya jadi yang pas 5 itu, Tuhan saya dapat. Si Tuannya itu dia mengadakan perhitungan. Dia mengadakan tanggung jawab mana nih? Dia minta pertanggungjawaban terhadap hamba-hambanya. Sama seperti hidup kita. Jangan sampai saudara pikir hidup kita ini, makanya saya bilang, suka-sukanya kita. Tidak akan kita memberikan tanggung jawab ke Tuhan. Tidak, bukan. Firman Tuhan menegaskan, firman Tuhan mengajarkan. Kita semua akan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terhadap apa yang kita lakukan terhadap hidup kita. Yang mengerti katakan amin.
Ya, jadi dia mengadakan perhitungan. Coba lihat sini, talentanya tuh diapain aja. Gitu. Yang 5 talenta dia laba 5 talenta. Tuhannya berkata gini, baik sekali hambaku, hai hambaku yang baik dan setia. Well done gitu. Kalau daging tuh well done, mateng. Bukannya setengah mateng, bukannya rare gitu ya, bukan setengah yang masih ada merah-merahnya, bukan. Tapi well done, artinya penuh. Artinya sepenuh hati, segenap hati. Kamu hamba yang baik dan setia. Yang 2 talenta, dia laba 2 talenta juga. Dan itu pun Tuhan memuji dia. Well done. Ya, kita percaya, kita rindu waktu kita menghadap Tuhan atau Tuhan datang menjemput kita di awan yang permai. Kita rindu Tuhan berkata sama kita, well done. Hamba yang baik dan setia. Amin. Siapa yang rindu seperti itu? Boleh angkat tangannya? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kemudian di ayat 24 dikatakan, kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Gitu. Jadi hamba yang punya 1 talenta, dia orang yang bersungut-sungut, dia orang yang curiga terhadap tuannya. Dia bukan orang yang mengucap syukur. Dapat 1 talenta ya. Ya udah saya kerjakan dengan baik. Dia curiga, kok gue cuma 1 ya? Dan ini buat apa? Kepentingan Tuhan ya? Nggak mau ngapain? Saya kan hidup untuk saya. Kalau talentanya, labanya untuk kepentingan saya mau kerjakan. Kalau untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga, enggak. Saya mau hidup hanya untuk kepentingan saya, gitu ya. Jadi yang 1 ini kemudian apa yang dikatakan sama tuannya? Di ayat 26-nya dikatakan gini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku ini kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Tuannya berkata, hamba yang jahat dan malas. Dia malas loh, dikasih talenta untuk kepentingan tuannya kok gak dikerjain sih? Dia mau kerjainnya cuma untuk kepentingan diri sendiri. Tuannya bilang hamba yang jahat dan malas. Dan apa yang terjadi dengan hamba ini? Hamba ini talentanya diambil, dikasih ke yang 5 talenta, laba 5 talenta, jadi 10 talenta, jadi 11 talenta dia punya. Dan yang setelah itu dia dicampakkan, dia dihukum. Jadi hidup kita ini adalah perlu untuk tanggung jawab kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, apakah kita akan kedapatan sebagai hamba yang baik dan setia? Setiap talenta yang Tuhan percayakan, hartanya, hidup ini kita lakukan dengan baik dan setia, dengan sungguh-sungguh setiap perintah Tuhan, atau kita menunda-nunda, atau kita malas mengerjakan, atau bahkan kita tidak mengerjakan. Karena itu untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga, untuk kepentingan jiwa-jiwa, bukan untuk kepentingan kita. Jadi kita malas, gitu ya. Dan kalau saya akan memberikan 4 menjabarkan 4. Apa sih talenta itu di dalam kehidupan kita? Seperti apakah talenta itu? Waktu saya jabarkan, mari kita semua introspeksi diri. Gitu ya. Apakah selama ini talenta itu saya gunakan, saya kelola dengan baik untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga, atau talenta itu untuk kepentingan diri saya sendiri? Apakah selama ini seperti itu? Kita akan introspeksi diri masing-masing ya. Amin. Siap introspeksi diri? Katakan kanan kiri. Siap bro? Siap sis? Oke, yang pertama adalah waktu. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi apakah hidup kita menjalankan apa yang Tuhan percayakan itu untuk kepentingan kerajaan surga. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Kalau mungkin selama ini kita hidup, saya kan mau meniti karir dulu, saya kan mau bangun keluarga dulu, itu oke. Tapi kita harus juga mengerti bahwa tetap ada kepentingan kerajaan surga di dalam hidup kita. Waktu kita meniti karir, waktu kita membina keluarga, tetap kita harus jangan
meninggalkan perintah Tuhan, yaitu apa? Untuk kita memperluas kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Jadi waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan kita sia-siakan. Saya kan masih muda, YOLO, you only live once. Suka-suka kita gitu ya. Ngerokok, main game terus, tidur-tiduran terus, jalan-jalan, hangout, healing. Gitu terus kita gak lakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, untuk jangkau jiwa-jiwa, untuk menangkan. Banyak teman-teman kita yang masih belum kenal Tuhan. Bahkan mungkin ada yang udah kenal Tuhan meninggalkan Tuhan. Dan kita masih, ini kan gue masih healing. Boro-boro tuh boro-boro Ci, ini apa mikirin orang-orang gitu. Ini waktu saya perlu buat healing doang. Saya mau main game suka-suka saya dong gitu ya. Saya mau judi suka-suka saya. Ini kan hidup-hidup saya gitu. Jangan sampai kalau kita bilang kita masih muda dan kita bilang saya mau menikmati hidup. Artinya kita gak mau ngelola waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Gak menjadi sebagai hamba yang baik dan setia. Yang mengerti katakan amin. Ya jadi kita harus ngerti, kita harus introspeksi diri. Apakah selama ini hidup saya ini apa sih yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam waktu yang Tuhan berikan. Gitu jangan sampai ada orang yang aduh saya gak mau deh hidup ini udah saya mau mengakhiri hidup. Jangan, karena apa? Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan waktu, itu adalah kepercayaan yang Tuhan minta untuk kita tanggung jawab. Amin. Nah, yang kedua adalah uang. Ya, uang yang kita berikan, uang yang kita terima itu adalah bukan milik kita. Itu adalah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang mengerti kata amin. Karena itu jangan sampai kita ini kekepin uang ya. Pokoknya karena ini apa? Ini adalah uang saya. Saya mau foya-foya, saya mau hambur-hamburin. Ini kan uang saya. Kita nggak pernah sungguh-sungguh mengelola uang itu yang Tuhan berikan, kepercayaan itu yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk kerajaan surga. Untuk apa? Untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa. Kita mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak pakai yang Tuhan berikan itu untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa. Jadi Tuhan ingatkan kita, saat ini mari kita introspeksi diri. Ya, apa yang kita sudah pergunakan di dalam uang kita? Bukan seberapa besar banyaknya, tapi apakah kita mengelola baik sungguh-sungguh uang kita sebagai pengelola yang baik. Yang mengerti kata amin. Yang ketiga adalah bakat. Siapa yang bakatnya masak? Boleh angkat tangan. Nggak ada. Oh, takut dimintain dia masakan. Oke. Siapa yang bakatnya makan? Boleh angkat tangan. Banyak kayak di sini. Oke, nanti kita akan bikin satu komunitas kuliner gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada yang bakatnya masak gitu ya, misal. Dengan bakat kita bisa memenangkan jiwa. Misalnya kita masak, enak nih, orang pada suka nih. Kita bisa panggil teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Ayo makan. Waktu mereka datang segala, mereka belum mengenal Tuhan mungkin ya. Kita bisa doain, kita bisa layanin, kita bisa jadi berkat buat mereka gitu ya. Dan kalau misalnya, saya bakatnya, saya suka makan Ci. Ya udah, ayo kita pergi, hangout, kuliner, pergi. Nah itu mungkin ada orang yang, saya juga mau dong ikut. Kita pergi sama-sama, kita bisa melayani, kita bisa memenangkan jiwa lewat bakat kita. Ada juga yang mungkin bakatnya sport gitu ya. Sport, saudara jangan berpikir bahwa itu adalah kebetulan. Tidak, setiap daripada kita, waktu kita lahir di dunia, kita kan gak memilih bakat kita masing-masing, bener gak? Ya kan kalau yang sport kan kita gak lahir, pokoknya saya mau gitu lahir di dunia saya mau jago tenis meja gitu. Enggak, kita gak bisa milih ya. Kita gak bisa tiba-tiba, tiba-tiba kok kita jago berenang ya. Tiba-tiba kok kita jago masak ya. Tiba-tiba kita kok jago badminton ya. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan lewat bakat-bakat itu, Tuhan mau kita juga pakai itu untuk boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Yang mengerti kata amin. Karena kalau kita mengerti ya, kepentingan kerajaan surga itu apa sih? Itu jiwa-jiwa. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Masih banyak sekali orang-orang yang belum kenal Tuhan. Masih banyak sekali orang-orang yang kalau kita percaya kalau misalnya kita nggak kenal ke Tuhan, kita nggak di dalam Tuhan Yesus, itu kita akan masuk ke dalam lautan api neraka. Jadi mari kita pakai talenta-talenta yang Tuhan berikan. Ya seperti kita menjawab hati Tuhan. Hati Tuhan apa? Tuhan ingin banyak jiwa-jiwa itu dimenangkan. Sebanyak mungkin orang. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib sedemikian besar, sedemikian mahal. Tuhan pengen biar itu semuanya boleh
dirasakan, boleh menjadi keselamatan bagi banyak orang. Dan Tuhan ingin pakai kita masing-masing daripada kita untuk juga boleh menyelamatkan setiap orang-orang di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang keempat adalah hubungan. Ya, jangan sampai kita hubungan mungkin kita di keluarga, di sekolah, di kuliah gitu ya. Jangan sampai kita pikir, oh ini mah biasa-biasa aja. Banyak teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Ya udah nggak apa-apa, kita kayak tutup mata terhadap orang-orang itu gitu. Sedangkan Tuhan ingatkan kita, biarlah kita mengikuti perintah Tuhan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Biarlah kita menjadi saksi Tuhan dimanapun pun kita berada. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu apa? Yerusalem itu keluarga inti kita. Orang tua kita, saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Kita tahu hanya di dalam Tuhan Yesus itu ada keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita gitu yang belum terima Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh doakan mereka. Mari kita sungguh-sungguh mungkin mulai menginjili, bersaksi. Ya betapa Tuhan menyelamatkan hidup kita gitu. Jangan sampai kita nggak sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan Yesus itu lahir di dunia, dia mengasihi kita dan juga banyak jiwa-jiwa yang Tuhan mau selamatkan. Yang mengerti katakan amin. Selain Yerusalem apa? Yudea. Yudea itu adalah keluarga besar. Mungkin kakek nenek kita, mungkin om tante kita, mungkin saudara-saudara sepupu kita. Itu pada belum mengenal Tuhan. Juga jangan kita tutup mata. Kita pikir yang penting saya udah selamat. Yang penting saya kalau mati saya masuk surga. Jangan kita tutup mata terhadap setiap keluarga orang-orang di sekeliling kita. Yang mengerti kata amin. Mari sungguh-sungguh doakan. Mari sungguh-sungguh doakan. Itulah kepentingan kerajaan surga. Itulah kepentingan Tuhan. Yaitu apa? Tuhan mau sebanyak mungkin jiwa-jiwa dimenangkan lewat hidup kita. Yang mengerti kata amin. Nah selain Yudea, Samaria. Samaria itu adalah orang-orang di luar daripada keluarga besar kita. Yaitu apa? Kenalan-kenalan kita, mungkin teman-teman kita, teman kuliah, teman kuliner, teman jalan sore gitu ya, teman arisan, mungkin rekan bisnis, bos kita, karyawan kita, tetangga kita. Biarlah itu juga lewat hidup kita, hubungan-hubungan itu kita pakai untuk membawa mereka semua datang kepada Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dan sampai ke ujung bumi, semua orang yang kita kenal, yang kita datang, yang kita jumpai. Marilah sungguh-sungguh kita pakai ya waktu, uang, hubungan, bakat kita untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga. Yang mengerti katakan yes. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan gini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya Tuhan ingatkan kita, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tuhan kasih kita talenta 1, talenta 2, talenta 5, tiap-tiap orang. Biarlah kita jadi pengurus yang baik. Biarlah kita jadi pengelola yang baik. Setiap harta, setiap talenta yang Tuhan berikan. Biarlah kita mengelola sungguh-sungguh untuk kepentingan kerajaan surga. Amin. Untuk bawa banyak jiwa datang sama Tuhan. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan gini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ya Tuhan ingatin, jangan kita, kepentingan saya apa? Saya mau udah diselamatkan gak apa-apa. Saya yang penting saya udah selamat. Yang penting saya ikut Tuhan biar apa? Mungkin biar diberkati. Kita cuma hanya memikirkan kepentingan kita. Saya ini ada masalah, saya mikirin terus masalah saya gimana gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan bahwa jangan kita hanya perhatikan kepentingan kita sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Banyak orang yang masih belum kenal Tuhan. Banyak orang yang mereka belum terima keselamatan. Dan kita gak perhatikan kepentingan mereka. Kita hanya perhatikan masalah gua, hidup gua, karir gua, keluarga gua. Tapi kita gak perhatikan kepentingan orang lain. Sedangkan Tuhan ingatkan jangan cuma perhatiin kepentingan sendiri. Kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Yang mengerti katakan yes. Ya jadi kalau kita tahu bahwa kita saat ini kita ada pun kita sudah diselamatkan Tuhan. Itu pasti sebelumnya ada orang-orang yang datang. Ada orang yang mungkin ngajak kita. Datang ibadah, datang live.
atau doain kita gitu, ada mungkin yang ngechat kita gitu. Kalau kita datang ke tempat ini, kita terima keselamatan dari Tuhan, ya itu pasti ada orang-orang yang berkorban. Dia nggak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan kerajaan surga, kepentingan Tuhan juga, kepentingan jiwa-jiwa. Begitu pula hidup kita ini. Kalau kita mengerti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar, marilah kita pakai hidup kita bukan untuk pikirin terus kepentingan kita sendiri. Yang mengerti kata amin. Tapi pakai hidup kita untuk memikirkan juga kepentingan-kepentingan orang lain. Mereka belum diselamatkan ya. Orang tua saya belum diselamatkan ya. Saudara-saudara saya belum diselamatkan ya. Teman-teman saya belum diselamatkan ya. Karyawan saya belum diselamatkan. Bos saya belum diselamatkan ya. Wah, kita doakan, kita sungguh-sungguh pakai, kita bersaksi. Kita ajak mereka. Amin. Kalau Petrus itu dia jago khotbah. Dia waktu dia berkhotbah dia jago ngomong gitu lah ya. Waktu dia khotbah itu 3.000 orang tuh bertobat. Tapi Andreas itu nggak jago ngomong. Pertamanya tuh dia cuman pertama dia dulu yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia dulu yang kenal sama Tuhan Yesus. Jadi Andreas ini jagonya cuma ngajak orang doang. Jadi yang diajak siapa? Petrus gitu. Petrus pertama dia nggak kenal Tuhan. Andreas yang memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau mungkin kita pikir, saya cuma punya 1 talenta Ci, saya cuma punya ini. Kayaknya bisa gak ya hidup saya tuh berdampak, bisa gak ya hidup saya untuk saya memperluas kerajaan surga, untuk kepentingan Tuhan. Saya percaya orang yang punya 1 talenta pun kalau dia sungguh-sungguh tekun, Tuhan akan pakai untuk juga menjadi dampak kepentingan kerajaan surga. Yang mengerti kata amin. Kalau kayak orang punya, yang anak kecil itu, ada 5.000 orang lapar. Anak kecil tuh cuma punya 5 roti 2 ikan. Mungkin kalau secara manusia, buat apa nih 5 roti 2 ikan? Buat memberi makan 5.000 orang laki-laki gitu. Artinya kalau ada ibunya, ada anak itu pasti banyak sekali. Tapi anak kecil itu dia mempersembahkan 5 roti 2 ikan itu. Yang 1 talenta itu yang cuman mungkin gak seberapa. Mungkin waktu kita gak terlalu seberapa. Mungkin uang kita gak terlalu seberapa. Mungkin bakat kita juga gak terlalu seberapa. Mungkin hubungan yang kita punya juga gak terlalu yang bagaimana. Kita gak tukang ngomong, gak bisa ngomong, gak bisa ramah sama orang. Tapi waktu kita sungguh-sungguh pakai itu untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga. Tuhan akan mendapatkan kita hamba yang baik dan setia. Well done. Amin. Siapa yang mau menjadi, kalau pas ketemu Tuhan apakah kita berpulang ataukah Tuhan datang lebih dulu? Siapa yang mau berkata bahwa saya mau Ci, Tuhan akan nyebut kita sebagai hamba yang baik dan setia. Boleh angkat tangannya? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah di Matius 25 ayat 21 dikatakan gini. Bentar ya. Matius 25 ayat 21 dikatakan gini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Jadi bukan cuma baik tapi setia. Tuhan ingin kita menjadi hamba yang setia. Setia tuh sampai akhir. Kalau mungkin pertama-tama kita tuh waktu kenal Tuhan ya. Wah bersaksi di mana-mana. Orang-orang dicetin, orang-orang diajak, datang ibadah, ayo kita doakan, kita bernyala-nyala. Tapi di dalam perjalanan hidup ini, jangan-jangan tiba-tiba kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, itu seperti mencekik kita gitu. Seperti benih yang dicekik oleh semak berduri, terhimpit oleh semak berduri. Jangan-jangan pada waktu tadinya kita bernyala-nyala, tadinya kita menggebu-gebu, melayani Tuhan, ikut Tuhan, ngajakin orang sungguh-sungguh, tapi dengan adanya tekanan hidup, dengan adanya tantangan-tantangan, mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan, mungkin kita dilukai orang, dikecewakan, kekhawatiran dunia, membuat kita yang tadinya bernyala-nyala, akhirnya kita mulai mungkin di tengah jalan kita mundur, di tengah jalan kita berhenti, kita udah gak bernyala-nyala seperti yang lalu, bernyalanya seperti dulu. Tuhan ingatkan kita, biarlah kita bukan hanya menjadi hamba yang baik, tapi menjadi hamba yang setia. Setia tuh sampai akhir, yang mengerti kata amin. Saya dari sejak muda, saya melayani Tuhan, saya menjangkau jiwa-jiwa. Sampai saya kuliah, kerja gitu ya. Di kerjaan saya juga punya PD, saya ajakin teman-teman yang udah jauh dari Tuhan, udah ninggalin Tuhan.
Mereka saya panggil, saya ajakin untuk mereka sungguh-sungguh kembali sama Tuhan. Bukan itu saja, di dalam anak muda, di dalam anak kecil pun saya masih terus terlibat. Kenapa? Karena saya percaya waktu kita mau dipakai Tuhan untuk kepentingan kerajaan surga, kita mau kedapatan terus setia sampai akhir. Jangan sampai api kasih kita sama Tuhan itu padam. Jangan sampai roh kita itu udah gak bernyala-nyala lagi, udah mulai luntur. Jangan sampai kita tadinya bernyala-nyala, ikut Tuhan bernyala-nyala menjadi saksi Tuhan. Akhirnya dengan kekhawatiran dunia, dengan keadaan ekonomi saat ini, dengan banyaknya tantangan, banyaknya tekanan, kita akhirnya mulai pelan-pelan kita akan mulai meredup. Kita mulai lagi padam. Kita gak lagi bernyala-nyala seperti yang lalu. Jangan sampai kita yang dulu-dulu sungguh-sungguh sama Tuhan, kedapatan mulai tidak setia, mulai berubah setia. Tuhan ingatkan kita, biarlah pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus menjemput kita, biarlah kita, Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia. Setiap hidup ini, itu kita perlu tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Sama seperti hamba-hamba yang diminta pertanggungjawaban. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, di awan permai menjemput kita, nanti Tuhan akan nanya masing-masing daripada kita, apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu? Waktu kamu, uang kamu, bakat kamu, hubungan kamu. Kamu untuk keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, atau untuk kepentingan kerajaan surga. Masing-masing daripada kita akan ditanya satu persatu. Gak bisa kita bilang, diwakilin aja, diwakilin. Enggak, saya kepakinan dia ketua live saya. Gak bisa, masing-masing daripada kita akan diminta pertanggungjawaban. Biarlah sungguh-sungguh kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, mari hidup kita pakai sungguh-sungguh untuk kepentingan kerajaan surga. Untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jangan memikirkan terus kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Yang masih di luar sana, yang belum kenal Tuhan. Jangan kita berubah setia, jangan kita akhirnya berhenti sungguh-sungguh bersaksi untuk orang-orang biar mereka kenal Tuhan. Mari terus setia sampai akhir. Mengerti kata amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.